Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe, berikan komentar untuk saling membangun. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan berbicara seputar apakah boleh seorang wanita melayani Tuhan, apalagi melayani di mimbar. Ada banyak pro dan kontra. Ada beberapa gereja yang tidak memperbolehkan wanita berdiri di depan mimbar, harus turun mimbar. Ada yang memperbolehkan. Mari kita akan memperbincangkan hal ini. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 33 sampai 34. 33 sampai 34. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Ini fokusnya 34 sampai 35. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, seringkali kita berpikir apa yang ditulis Paulus itu kok kayaknya bertentangan ya. Di sana ada diskriminasi gender. Kok perempuan gak boleh, kenapa harus laki-laki? Mari kita akan membahasnya. Di tengah semangat zaman yang dipengaruhi oleh feminisme dan sensitivitas terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin atau gender, laki-laki atau perempuan, ini pasti menimbulkan persoalan. Apalagi sekarang zamannya emansipasi wanita ya, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa Paulus memberikan larangan untuk berbicara di depan publik hanya kepada para perempuan? Bukankah para perempuan justru ingin belajar? Mengapa kok tidak boleh? Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih, ini sebuah situasi yang khusus. Tidak bisa diantem kromo semua kondisi. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingat larangan yang dibicarakan Paulus di ayat ini pasti ada kaitannya dalam sebuah situasi tertentu membuat Paulus harus mengatakan ini. Bapak Ibu, Paulus tidak memaksudkan larangan ini untuk diberlakukan secara mutlak di setiap keadaan dalam pertemuan jemaat. Ya, Bapak Ibu ya, ini baru saja menegaskan semua orang boleh bernubuat. Kalau kita membacanya di sana, semua orang, sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kenapa langsung ayat yang 34, 35 tidak diperbolehkan perempuan? Maka kita akan belajar step by step ya Bapak Ibu ya. Lagi pula Paulus sendiri memiliki banyak rekan pelayanan perempuan sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Tentu kita semua tahu di sana ada Eudia, ada Sinteke, Priscilla, siapa lagi Bapak Ibu? Ada Maria, ada Yunias. Kalau kita mendengar nama Yunias sekarang ini banyaknya laki-laki ya Bapak Ibu ya. Tetapi pada zaman dahulu Yunias ini nama perempuan. Trivena, Trifosa ya. Beberapa memegang peranan yang sangat penting, yaitu wanita-wanita yang disebut di dalam Alkitab itu pasti memiliki peranan yang penting di dalam iman yang disebutkan Paulus. Sehingga kita tahu bahwa perempuan-perempuan ini dipakai Tuhan juga dengan sangat luar biasa. Tuhan itu tidak membedakan gender, laki-laki atau perempuan. Ya Bapak Ibu, ingat
Febe sebagai diaken. Kalau Bapak Ibu Saudaraku membaca dalam Roma pasal 16 ayat 1 sampai 2. Nimfa menjadikan rumahnya sebagai tempat ibadah. Ya, berarti Nimfa mungkin dia seorang pemimpin ibadah di sana. Rumahnya dipakai tempat ibadah, pertemuan jemaat. Begitu pula dengan Priscilla. Sulit membayangkan bahwa para perempuan ini tidak pernah berbicara di dalam sebuah pertemuan ibadah, bukan? Kalau orang ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam suatu ibadah, tidak mungkin dong suruh diam terus tidak ngomong. Ini nggak mungkin, ini mustahil ya Bapak Ibu ya Saudaraku. Jadi ada situasi khusus yang diberlakukan Paulus saat itu. Mengapa? Ya, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Situasi khusus seperti ini terjadi di Korintus. Bapak Ibu, pertimbangan konteks mengarahkan kita semua untuk mengkaitkan situasi dengan kebiasaan menyampaikan atau menanggapi nubuat. Pemunculan kata kerja mentanu itu artinya belajar di ayat 31 dan 35 itu mengetahui, memberi petunjuk ke arah sana jika dihubungkan dengan relasi suami istri. Bapak Ibu Saudaraku, jika ditarik suatu kesimpulan, ada beberapa perempuan pada zaman itu saat pertemuan ibadah mungkin ada suami mereka mendapatkan nubuat yang mengkritisi ini justru istri mereka di depan banyak orang. Sehingga hal ini membuat suaminya malu. Ya, makanya Paulus memberikan kritikan ini supaya tidak sampai mempermalukan para suami di depan publik. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin gaya bicara mereka dipandang tidak sopan saat itu. Mungkin perempuan ini terlalu frontal gitu ya Bapak Ibu ya. Terlalu berani mengkritik suaminya di depan banyak orang. Sehingga Paulus memandang ini tidak sopan. Beberapa perempuan Kristen di Korintus telah memberanikan diri untuk berbicara di depan umum. Ini menunjukkan ketidaktundukannya mereka terhadap suami. Dalam arti, kalau kita mempelajarinya, kalau istrinya ini tahu tata keramanya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya lagi bernubuat, terus si istri langsung mengkomentari dengan pedas, membuat wibawa suami turun. Ini yang Paulus tidak inginkan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak perlu membesar-besarkan isu gender di sini. Karena di sini tidak membawa isu gender sebenarnya. Ya, yang diminta untuk berdiam diri itu bukan hanya perempuan loh sebenarnya. Kenapa? Orang yang bernubuat, jika ada orang lain yang diberikan nubuat, orang itu juga harus diam. Orang yang berbahasa roh, sedangkan orang lain tidak bisa menafsirkannya atau dirinya tidak bisa menafsirkannya, dia disuruh diam agar tidak kacau. Ya, maka dalam konteks ini tidak ada isu gender. Yang ada adalah penekanannya supaya di dalam ibadah itu tertib. Ya Bapak Ibu ya, di sini tidak ada isu gender sebenarnya. Perempuan boleh saja untuk menyatakan pendapat asal dengan sopan. Karena pada zaman dulu di Romawi itu ada banyak kebiasaan perempuan-perempuan yang memiliki, terutama perempuan-perempuan yang suaminya seorang pejabat, itu biasanya ada beberapa mereka mempunyai gigolo gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka begitu berani tampil. Nah, ini sangat mencolok, ini tidak baik. Ini kebiasaan-kebiasaan buruk di zaman itu. Nah, sebenarnya menurut adat istiadat memang zaman dahulu perempuan tidak diperkenan untuk di depan umum. Ya sama saja seperti di Indonesia. Zaman dahulu perempuan tidak boleh sekolah sampai tinggi ya, kalau bukan orang-orang tertentu seperti R.A. Kartini ya Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi di dalam zamannya rasul-rasul sebenarnya sudah memberikan kelonggaran
Dalam hal itu wanita boleh beribadah, boleh berbicara di depan umum, asal ada batasan-batasan, sehingga Paulus mengingatkan jangan sampai terjadi si perempuan ini mempermalukan suaminya. Biarlah kalau ada suatu pertanyaan yang membuat menggelitik hati istrinya, dia lebih baik bertanya di rumah supaya tidak gaduh. Ya Bapak Ibu, tujuannya lagi ibadah itu harus tertib. Ingat ya Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu saudaraku berada, di dalam 1 Korintus pasal 14 ini ayat 33, khususnya 34 sampai 35 yang membahas khusus tentang wanita tidak boleh berbicara di depan umum. Ini tidak ada isu gender. Semuanya tidak boleh dalam arti kalau menimbulkan kekacauan. Ya, Bapak Ibu ya. Ingat Bapak Ibu, sifatnya ini kondisional. Apa yang dikatakan Paulus tidak bisa disamaratakan. Itu sifatnya kondisional, ya. Ada event-event tertentu yang kalau sampai membuat gaduh, lebih baik suruh dia. Karena ada tipe-tipe wanita itu kalau suruh ngomong itu tidak ada rimnya. Ya ini bahaya. Para ibu-ibu, para wanita Indonesia dan dimanapun Anda berada, saya juga wanita. Terkadang wanita kalau sudah di depan umum dia lupa. Ada tipe-tipe wanita dia akan berbahagia jika bisa memperjelek suaminya di depan orang. Ada orang itu ya suka ngerasani suaminya dari A sampai Z, membuat hatinya bahagia gitu, ngerasani suaminya. Padahal sebenarnya kalau ngerasani suami, menjelek-jelekan suami sama saja menjelekkan kita, karena suami dan istri itu satu di dalam tubuh Kristus. Bapak Ibu, yang dimaksudkan Paulus supaya hubungan suami istri tidak menjadi renggang saat Anda mengalami atau datang di ibadah nyaman ya Bapak Ibu, maka kita harus menjaga diri. Jangan sampai aib yang ada di keluarga kita umbar di depan banyak orang. Ada banyak orang seperti itu kan. Saya bertemu dengan beberapa teman, kalau lagi reuni, ketemu gitu ya, reuni tipis-tipis, mereka cerita, suami saya gini. Saya hanya ketawa. Bapak Ibu, suami saya banyak kekurangan dan saya tentu lebih banyak kekurangan. Saya tidak banyak bercerita tentang kejelekan, saya hanya cerita hal yang lucu-lucu, yang menyenangkan, supaya tujuannya reuni itu bahagia. Kalau reuni itu sedih, nanti jadi berkabung ya Bapak Ibu. Bapak Ibu saudaraku, dimanapun Anda berada, kalau Anda memimpin ibadah, maka yang fokusnya adalah Tuhan. Pernyataan Tuhan yang difokuskan, bukan kita mengumbar aib suami kita. Ingat, kerukunan rumah tangga itu yang harus dipegang. Itu yang Paulus inginkan. Paulus tidak melarang perempuan untuk belajar. Ya Bapak Ibu ya, semua orang boleh belajar di dalam ibadah. Hanya saja dalam situasi khusus yang sudah saya singgung tadi, para perempuan boleh belajar di rumah daripada memalukan suami di depan umum. Toh mereka tetap bisa belajar dari hal-hal rohani, tidak harus mengorbankan keharmonisan keluarga. Ya Bapak Ibu saudaraku, alasan bagi larangan itu secara spesifik kita tahu bahwa Paulus tidak hanya memberikan larangan, ia menuduhkan beberapa alasan. Ya Bapak Ibu, yang pertama, tradisi gereja. Ayat 34a sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Dalam versi Inggris, ayat ini diletakkan di ayat 33b. Dengan kata lain, Paulus sedang memikirkan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dilakukan secara luas di berbagai gereja pada masa rasuli. Ia sudah menyinggung beberapa kali. Dalam kaitan ini, pendapat Paulus, gereja memang perlu menghindari diri dari dua ekstrim. Apakah itu? Seputar tradisi. Di satu sisi, sebagian gereja begitu terkungkung dengan namanya tradisi. Ini yang Paulus tidak suka. Ya,
Otoritas tradisi kadang-kadang disejajarkan dengan firman Tuhan. Ini yang tidak boleh. Firman Tuhan harus yang lebih tinggi karena dia segala-galanya. Sedangkan tradisi tidak boleh disamakan dengan firman Tuhan. Yang kedua, tradisi, tidak semua tradisi itu jelek. Tidak semua tradisi itu tidak baik dan harus dibuang. Ada tradisi-tradisi yang baik perlu dipelihara di sana. Ya Bapak Ibu, ada kecenderungan orang zaman sekarang meninggalkan suatu tradisi yang baik, dia berpikir itu sudah kuno. Dan akhirnya mereka berpikir yang barulah didewa-dewakan. Yang baru ini sangat modern, ini yang cocok. Sebenarnya semua tradisi kita harus cocokkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tradisi ini memang bagus, ya kita lanjutkan. Tapi kita tidak boleh terkungkung dengan tradisi. Nanti ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh menjadi orang yang tidak punya tradisi, tidak punya adat. Ini juga tidak baik. Bagaimana pekabaran Injil dapat masuk dengan mudah dalam tradisi-tradisi banyak bangsa kalau kita anti kebudayaan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ingat dalam kaitan ini gereja perlu menghindarkan dua hal tadi. Kalau tradisinya terlalu ekstrim, ya kita tinggalkan. Tapi kalau tradisinya baik, kita gunakan. Di sisi lain, gereja mengabaikan tradisi yang saya katakan tadi. Inovasi selalu dianggap lebih baik. Kontekstualisasi acap kali dibarengi dengan kompromi. Nilai-nilai tradisional dipandang sebelah mata. Kalau tradisi itu baik, ya kita jalankan. Ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh menjadi orang yang tidak bisa menghormati ya leluhur kita. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak punya adat. Jadi orang berpikir, oh Kristen itu nggak punya adat deh, nggak punya aturan. Segini nggak boleh, ini nggak boleh. Sebenarnya nggak semua tradisi itu salah ya Bapak Ibu ya. Alasan kedua yang digunakan Paulus dalam larangannya adalah firman Tuhan. Seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat, kata nomos memang memiliki jangkauan arti yang sangat luas. Namun nomos tidak selalu merujuk kepada firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, kata tersebut bisa berarti hukum biasa yang berlaku di masyarakat, hukum sekuler bisa ya. Namun pemunculan ungkapan honomos legi, nah di ayat ini tulisan Paulus jelas mengarah kepada firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak jelas adalah kutipan spesifik yang ada dalam pikiran Paulus. Tidak ada satu teks pun di Perjanjian Lama yang melarang para perempuan untuk berbicara di depan umum dalam konteks ibadah. Ya Bapak ya, sehubungan dengan kesulitan ini, sebagian besar peneliti berpendapat bahwa Paulus hanya memberikan rangkuman ajaran Alkitab tentang isu tersebut. Memang tidak ada teks yang spesifik atau eksplisit di dalamnya. Berdasarkan kebiasaan Paulus, kita tahu yang menyinggung relasi suami dan istri dari perspektif kisah penciptaan 1 Timotius 2 pasal 12 ayat 14, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa Paulus memikirkan posisi suami dan istri. Itu sebabnya secara khusus ia mengaitkan honomos legi bukan dengan berbicara di depan umum, melainkan dengan ketertundukan istri terhadap suami ya. Kalau istrinya berbicara pada konteks ya nggak apa-apa, tapi kalau ada istri-istri yang nggak punya rem, dia ngomong kayak kereta api yang nggak ada berhenti, gak ada jedanya, ya ini yang mengganggu ibadah ya Bapak. Alasan terakhir adalah norma masyarakat pada waktu itu tidak sopan pada waktu membicarakan kebiasaan beberapa jemaat yang berbahasa roh bernubuat tanpa aturan menimbulkan kekacauan. Ini Paulus memandang sebagai sesuatu kekacauan, ibadah sulit konsentrasi, mengganggu ya Bapak Ibu ya. Maka menggunakan kata yang berbeda, apa yang dilakukan jemaat perempuan ya bukan sebuah kekacauan, melainkan ketidaksopanan. Jadi
Kata sifat aiskron sebelumnya sudah pernah muncul pada waktu Paulus membicarakan jemaat perempuan yang tidak mau menudungi kepala mereka. Para penulis kuno terkenal pada waktu itu bahasa Yunani, Romawi maupun juga Yahudi memandang keterlibatan para perempuan di dalam perkumpulan publik itu sebagai sesuatu yang tidak sesuai budaya. Zaman dahulu memang laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Sama seperti waktu di Indonesia, era-era zamannya R.A. Kartini ya Bapak Ibu ya. Sebelum-sebelumnya perempuan harus dipingit, tidak bisa bersekolah tinggi, tidak bisa duduk berdiri sejajar dengan laki-laki. Ya Bapak Ibu ya, walaupun ibadah gereja mula-mula memberikan ruang agak sedikit longgar bagi para perempuan bisa berbicara di depan publik yang sudah saya jelaskan tadi di atas, tapi dianggap tidak sopan menurut ukuran adat istiadat. Ya Bapak Ibu ya, norma masyarakat itu perlu diperhatikan. Jadi kita menjadi orang Kristen pun harus tahu aturan ya Bapak Ibu ya. Ada banyak anak Tuhan yang tidak tahu aturan. Norma-norma ditabrak semua, beranggapan di Alkitab tidak ada. Tetapi kalau kita tinggal di suatu daerah tapi tidak memperhatikan norma-norma masyarakat, bagaimana Injil bisa diterima mereka? Kita harus menghormati norma-norma masyarakat. Jadi segala sesuatu itu gak boleh langsung ditabrak semuanya. Kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Itu pun menolak pun jangan frontal sehingga orang menjaga jarak. Ada dinding pemisah antara mereka dan kita. Bagaimana firman Allah bisa mereka terima dengan baik kalau kita saja menabrak norma mereka. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Relevansi larangan itu adalah apa yang terjadi dalam sebuah situasi khusus di jemaat Korintus jelas tidak boleh serta-merta diaplikasikan secara hurufiah, tetapi tidak boleh melakukan hal-hal di depan umum yang berpotensi untuk menghina suami. Ya, maupun suami juga nggak boleh di depan umum menghina istrinya. Atau mungkin dia cerita kejelekan anak-anaknya sehingga anaknya malu waktu beribadah. Tidak boleh juga ya Bapak Ibu ya. Perbedaan relasi antara suami dan istri harus tetap dijaga dalam pertemuan ibadah. Ingat, segala tindakan yang dipersepsi sebuah ketidaksopanan di dalam suatu budaya perlu untuk dihindari supaya tidak terjadi pertikaian di dalamnya. Dengan perhatikan tradisi, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, saya rasa firman Tuhan itu up to date ya. Firman Tuhan itu bisa mengikuti segala zaman. Asal kita bisa mengaktualisasikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Jadi kita tidak perlu terlalu kaku. Ya, Bapak Ibu ya. Ingat, kita akan dimampukan untuk bersikap bagaimana membedakan norma yang bersifat kultural, temporal, di mana yang bersifat universal atau kekal. Nah, itu harus kita tahu Bapak Ibu. Kekeliruan ini kebiasaannya terjadi pada salah satu aspek yang diabaikan sehingga banyak orang anti dengan kekristenan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jadi sebagai kesimpulan khotbah saya hari ini, seorang wanita diperbolehkan untuk memberitakan Injil, melayani pekerjaan Tuhan. Itu boleh. Sejajar seperti laki-laki, sama lah Bapak Ibu ya. Sekarang zamannya emansipasi wanita. Wanita bisa berkarir dimanapun mereka berada. Tetapi kita perlu ingat, sepandai-pandainya wanita, kalau di dalam keluarga kita tetap istri. Ya, kalau mungkin suami kurang pandai dan kita lebih pandai, bukan berarti kita menghina suami. Tetapi kita harus tetap menghargai dia sebagai kepala keluarga. Ada banyak anak Tuhan, si istri punya gaji besar, si suami nganggur ya Bapak Ibu ya. Akhirnya si istri dengan semena-mena menyuruh suaminya menjadi pembantu, menurunkan derajatnya dan sebagainya. Ini yang tidak diperbolehkan. Harmonis kekeluargaan itu harus saling menghargai. Jadi anak Tuhan itu harus bisa menempatkan diri. Di masyarakat kita harus bisa menempatkan diri dengan norma yang ada di sekitarnya.
Kita tidak boleh tabrak semua norma itu dengan alasan firman Tuhan tidak menulis. Bukan begitu. Ya Bapak Ibu Saudaraku, kita ini makhluk sosial. Kita hidup di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga. Ada keluarga suami, ada keluarga kita, ada anak-anak dan sebagainya. Kita harus bisa bijaksana. Ingat, perempuan bisa berkarya bagi Kristus dimanapun Anda berada. Tetap jaga hati. Hai para wanita, tetap jaga hati, rendah hati, melayani pekerjaan Tuhan bukan untuk pamer. Jangan sampai di mimbar nanti pakai perhiasan lengkap. Ini menor sekali, mau seperti artis di mimbar. Nah, kita harus yang sesuai ya Bapak Ibu. Kalau melayani Tuhan tidak perlu seperti rocker gitu ya, gelangnya gini, terus penampilannya wow, sehingga jemaat konsentrasinya kepada Anda, atau mungkin bajunya terlalu mini sehingga jemaat laki-laki konsentrasi ke paha Anda bukan kepada firman yang dibentangkan. Ini juga tidak boleh. Maka seorang wanita harus bisa menempatkan diri di mana posisinya. Kalau melayani pekerjaan Tuhan, bajunya yang sopan. Ada anak Tuhan kalau ditegur sama pendetanya, "Sis, kalau pakai baju pelayanan jangan pendek-pendek ya," langsung tersinggung. Ya, jangan, karena melayani Tuhan itu ya bukan berarti bajunya harus sampai ke lantai panjangnya, enggak. Tetapi bajunya itu sesuai dengan norma-norma yang ada. Karena kita budaya timur ya Bapak Ibu ya, maka bajunya ya harus yang sopan. Kan enggak mungkin kita WL terus jukensinan tank topan begitu. Kan enggak mungkin ya. Makanya kita harus sesuaikan dengan budaya. Budayanya ini bagaimana? Kita harus belajar menjadi wanita yang berintegritas. Kalau Anda ke kantor aja bajunya resmi, kalau Anda ke kantor saja memakai baju yang rapi, maka melayani pekerjaan Tuhan ya harus dengan baju yang rapi. Tidak harus mahal ya Bapak Ibu ya. Jangan paksa suamimu untuk membeli baju yang mahal-mahal demi melayani Tuhan di mimbar supaya Anda wah begitu. Firman Tuhan berkata, layanilah seorang dengan yang lain dengan rendah hati. Layanilah Tuhan dengan segenap hati, dengan tubuh, jiwa dan roh. Wanita boleh melayani Tuhan, laki-laki boleh melayani Tuhan, anak-anak boleh melayani Tuhan. Kita semua menyerukan bahwa mari kita galakkan semangat untuk melayani Tuhan dengan karunia, potensi dan bakat masing-masing. Tidak ada salahnya, tapi jangan mencari panggung. Ini yang tidak diperbolehkan. Ingat ya, Paulus tidak berbicara isu gender, tapi pada konteks-konteks khusus kalau wanita itu keterlaluan ngomong di depan umum, mereka mempermalukan suaminya. Ini yang tidak diperbolehkan. Jadilah wanita-wanita bijak, bisa mengerem perkataan. Kalau suaminya lagi marah ya istrinya diam. Kalau suaminya lagi menjengkelkan ya kita ya sabarlah, tahan diri. Jangan sampai kita bertengkar di depan anak. Anak melihatnya contoh yang tidak baik. Masyarakat melihatnya contoh yang tidak baik ya. Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, jadilah keluarga yang harmonis. Jadilah anak-anak yang takut Tuhan. Jadilah orang tua yang bijaksana. Jadilah seorang pelayan Tuhan yang takut akan Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Haleluya.